Sebelumnya kami ingin terima kasih kepada Ibu Endara Sekretariat MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Teknik. Kemudian kami ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada pagi hari ini. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Mufidah Farisa dengan NIM 2403123 selaku moderator. Dan saya tidak sendiri, saya juga didampingi oleh rekan-rekan saya. Saya Rizal Sinaka dengan NIM 2403 sebagai materi 1. Perkenalkan, saya Selinda Istiqomah dengan NIM 2403 Perkenalkan, nama saya Nanda Hartanaya Tentu dengan NIM 2403 Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim dengan NIM 2403 Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz dengan NIM 2403 Baiklah teman-teman, sebelum memasuki pembahasan yang lebih mendalam, kita harus mengetahui apa itu PB periodi. PB periodi sendiri adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan uang modal awal yang sudah dikeluarkan untuk sebuah proyek ataupun investasi. Misalnya saja begini, ketika kita menanamkan modal uang senilai 100 juta pada suatu usaha, PBP ini akan mengukur seberapa lama usaha tersebut akan mengembalikan uang senilai 100 juta tersebut. Kemudian PBP sendiri memiliki tujuan dan fungsi, yaitu yang pertama itu menilai kecepatan pengembalian suatu investasi. Jika modal kembali dalam waktu singkat, maka proyek akan dikatakan lebih aman dan lebih menarik, terutama investor yang memang uangnya tidak ingin tertahan lebih lama. Yang kedua itu ada mengukur resiko likuiditas suatu proyek, di mana semakin cepat balik modal semakin baik likuiditasnya. Itu artinya proyek tersebut lebih mampu memenuhi kebutuhan kas ataupun pembayaran yang masuk. Kemudian yang ketiga itu ada alat penyaringan awal proyek, di mana dengan menghitung PBP ini perusahaan dapat menilai proyek-proyek yang mana yang mempunyai peluang lebih cepat, mana yang mempunyai peluang yang lebih lama. Kemudian yang keempat itu ada mengambil keputusan cepat yang berguna untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut harus memilih alternatif yang mana. Misalnya saja ketika suatu perusahaan itu didapati oleh dua investasi yang berbeda, di mana mereka melakukan analisis PBP dulu untuk mengetahui mana yang mempunyai pengembalian dana lebih cepat dan mana yang mempunyai usaha yang memiliki pengembalian dana yang lebih lama. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, kita masuk ke rumus PBB. Nah, rumus PBB ini terbagi menjadi dua, yaitu jika arus kasnya tetap dan jika arus kasnya tidak tetap. Apa yang dimaksud jika arus kasnya tetap? Jadi kan seperti yang kita ketahui, PB period itu kan metode untuk menghitung seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal investasinya dari arus kas masuk yang diperoleh setiap periode. Jadi jika arus kas tetap itu adalah arus kas yang masuk setiap periode itu nilainya sama ataupun tetap. Kemudian kalau jika arus kas tidak tetap itu arus kas yang masuk setiap periode itu nilainya berbeda-beda. Kita dapat lihat rumusnya, yaitu PB period jika arus kasnya tetap investasi awal dibagi arus kas tahunan. Kemudian jika arus kasnya tidak tetap, PB period sama dengan N tambah A kurang B per C kurang B. Berikut kita akan masuk ke contoh soalnya. Kita masuk ke contoh soal arus kas tetap. Di sini ada soal dikatakan PT Delta membeli mesin seharga 25 juta dengan arus kas masuk tahunannya sebesar 10 juta. Hitung PB period dan tentukan apakah mesin tersebut layak dibeli jika batas maksimum PB period perusahaan adalah 3 tahun. Jadi di sini kita mau menganalisis apakah 25 juta ini dapat dikembalikan selama 3 tahun, lebih dari 3 tahun atau kurang dari 3 tahun, seperti itu. Kita masuk ke rumusnya, PB period sama dengan investasi awal dibagi arus kas tahunan. Seperti yang kita ketahui, investasi awalnya adalah 25 juta dibagi dengan arus kas tahunannya itu adalah 10 juta. 25 juta dibagi 10 juta dapatkan hasil 2,5 tahun. Jadi karena hasilnya 2,5 tahun itu kan berada di bawah 3 tahun. Jadi dapat kita simpulkan bahwa mesin tersebut layak dibeli karena dapat mengembalikan investasi
tahun pertama kita lihat nilainya 70 juta, kedua 60 juta, tahun ketiga 55 juta, tahun keempat 40 juta, tahun kelima 30 juta, dan tahun keenam 25 juta. Manajemen perusahaan menginginkan agar investasi dapat kembali paling lambat 3 tahun. Hitungan payback period investasi ini dan tentukan apakah investasi tersebut layak dilakukan. Nah, kita masuk ke kita di sini kita lihat ada info dalam bentuk tabel. Soalnya arus kasnya yang tadi dari soal sampai langsir ringgit, kemudian arus kasnya itu 0, arus kas bersihnya itu sama dengan arus kas masuknya. Nah, di sini kita akan menghitung akumulasi arus kas masuknya, itu sudah tertera, namun kita akan jelaskan dari mana nilai tersebut. Lanjut. Nah, penyelesaiannya itu tahun pertama itu kan 70 juta, tahun ketiga itu 60 juta. Nah, tahun pertama itu 70 juta, kita tambah dengan tahun kedua 60 juta, didapatkan hasil 130 juta. Pada tahun ketiga, yaitu 130 juta dari tahun kedua, kita tambahkan dengan tahun yang ketiga tadi, yaitu 55 juta, didapatkan hasilnya 185 juta. Begitu juga dengan tahun keempatnya, hasil dari tahun ketiga kita tambahkan dengan kas masuk pada tahun keempat, yaitu 185 juta ditambah 40 juta, hasilnya 225 juta. Nah, kan tadi dibilang tahun ketiga kan, jadi pada hasil tahun ketiga ini dapat kita lihat investasinya belum memenuhi, karena pada tahun ketiga itu didapatkan hasil 185 juta, bukan 200 juta. Jadi bisa investasi yang belum kembali itu 200 juta dikurang 185 juta adalah 15 juta. Jadi ada 15 juta yang belum dikembalikan. Lanjut, untuk menghitung payback periodnya, kita menggunakan rumus N tambah A kurang B per C kurang B, di mana N itu adalah periodenya, yaitu 3, kemudian A itu adalah 200 juta. 200 juta itu didapatkan dari ini investasi awalnya 200 juta. Kemudian kita masuk ke lebihnya 185 juta, didapatkan dari tahun ketiga, total tahun ketiga 185 juta. Kemudian di sini 225 juta. Dari mana 225 juta? Dia dari pada tahun keempat ini. Kita hitung di bawah tahun yang dikerjakan, yaitu 225 juta. Kita masukkan P-nya 3, PN-nya 3, A dikurang B. 200 juta dikurang B-nya 185 juta, itu didapatkan hasil 15 juta. Kemudian dibagi C itu adalah 225 juta, dikurang B adalah 185 juta, hasilnya 40 juta. Jadi 3 ditambah 15 juta atau 40 juta. Kita bagi 15 juta dengan 40 juta, hasilnya 0,375. 3 ditambah 0,75 hasilnya 3,375. Nah, setelah kita dapat, kita ketahui bahwa nilai payback period ini kan 3,375, lebih lama dari batas waktu yang ditentukan, yaitu 3 tahun atau lebih dari 3 tahun kan hasilnya ini. Jadi investasi ini dapat ditentukan tidak layak dilakukan karena lebih dari periode yang diharapkan. Sekian dari saya lanjutkan pada materi. Selanjutnya kita membahas metode diskon payback periode. Nah, apa sih metode diskon payback periode itu? Metode diskon payback periode sebetulnya merupakan penyempurnaan dari metode payback periode, yaitu dengan memasukkan faktor bunga dalam perhitungannya. Sementara itu prosedur yang lainnya sama kayak payback periode tadi. Artinya arus kas diskonnya itu ternilai saat ini menggunakan tingkat diskon tertentu sehingga hasilnya lebih
3 juta, tahun kedua itu ada 4 juta, tahun ketiga itu ada 3.500.000, dan tahun keempat itu ada 2.500.000. Nah, kita di sini disuruh dan tingkat diskonnya itu adalah 10%. Ini kita disuruh menghitung diskon payback periodenya. Nah, bisa kita lihat di sini ada cash flow dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada tahunnya ada 4 arus kas, terus faktor diskonnya 10% dan arus kas diskonnya, lalu ada akumulasi arus kas diskonnya. Nah, kita akan mengetahui dari mana nilai-nilai ini didapatkan. Nah, tadi kan ada 4 tahun, terus arus kasnya masing-masing di tahun pertama ada 3 juta, tahun kedua 4 juta, di tahun ketiga 3.500.000, dan tahun keempat 2.500.000. Nah, faktor diskonnya itu kan 10%. Nah, faktor diskonnya ini itu faktor bunga tabel bunga majemuk yang 10% di tahun pertama, yaitu F-nya tahun pertama itu didapat 0,909, di tahun kedua didapat 0,826, dan di tahun ketiga didapat 0,751, dan di tahun keempat didapat 0,683. Nah, arus kas diskonnya itu didapat dari hasil perkalian arus kas dengan faktor diskonnya, yaitu di pada tahun pertama kita dapat nilainya itu sebesar 2.727.000, dan di tahun kedua arus kas dikali dengan faktor diskonnya itu didapat nilai 3.304.000, dan di tahun ketiga arus kasnya dikali dengan faktor diskonnya yaitu menghasilkan 2.628.500, dan di tahun keempat ada arus kas 2.500.000 dan dikali dengan 0,683 dapatnya 1.707.500. Nah, akumulasi arus kas diskonnya ini didapat dari yang di tahun kedua, dia didapat dari 2.727.000 ditambah dengan arus kas diskonnya yang di tahun kedua yaitu 3.304.000, maka di tahun kedua akumulasi arus kasnya itu didapat hasil 6.031.000. Lalu di tahun ketiga arus kasnya itu 6.031.000 ditambah dengan 2.628.500, makanya di arus kas diskonnya itu dia dapatnya 8.659.500, dan yang di tahun keempat 10.367.000 itu didapat dari 8.659.500 ditambah dengan 1.707.500. Nah, di sini kan investasi awalnya tadi itu 10 juta. Akumulasi arus kas diskonnya setelah 3 tahun kita ketahui yang dia belum sampai ke 10 juta, yaitu ada di 8.659.500. Lalu akumulasi setelah 4 tahunnya itu dia lebih dari 10 juta, yaitu dia di tahun keempat senilai 10.367.000. Lalu di sini kita mencari DPP-nya. Nah, DPP-nya ini rumusnya itu tahun sebelum impasnya ditambah dengan investasi terus arus kas diskonnya, yaitu tahunnya tadi kan yang tahun sebelum impasnya itu kan tadi diminta 3, jadi 3 ditambah 10 juta per 1.707.500. Nah, 1.707.500 ini didapat dari akumulasi setelah tahun keempat dikurang akumulasi arus kas tahun ketiga. Terus ada 3 ditambah 1.340.500 per 1.707.500. Nah, kenapa bisa jadi 1.340.500? Nah, itu didapat dari 10 juta hanya tadi itu dikurang dengan 8.656.000. Lalu kita bagikan jadi 0,775. Nah, 3 ditambah 0,785 jadi dia itu ada
hasilnya 3,79 tahun. Nah, dia dapat 3,79 tahun, maka makanya dia layak investasinya kan, karena dia tadi kan diminta kan tahun ketiga sebelum mencapai tahun keempat dia sudah bisa mengembalikan. Sekian materi dari saya. Baik, selanjutnya itu kita harus mengetahui apa sih perbedaan utama antara payback period diskon dan payback period. Perbedaan yang pertama yaitu di dalam konsep dasarnya. Di dalam payback period itu waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal tanpa menentukan nilai waktu uang. Jadi payback period ini seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kita mengembalikan nilai investasi tersebut tanpa memperhitungkan nilai waktu uang tersebut. Masuk ke diskon payback period, itu waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal dengan memperhitungkan nilai waktu uang. Itu dengan sebaliknya. Jadi seberapa lama waktu yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan atau bisnis mengembalikan modal awal dengan memperhitungkan nilai waktu uang. Jadi payback period itu memperhitungkan nilai waktu uangnya, sedangkan diskon payback period itu payback period itu tidak memperhitungkan nilai waktu uangnya, sedangkan diskon payback period itu memperhitungkan nilai uang tersebut. Perbedaan yang kedua yaitu perhitungan arus kas. Di dalam payback period itu menjumlahkan arus kas tahunan sampai dengan investasi awal. Ini menunjukkan payback period ini berapa cepat arus kas tahunan itu sampai dengan investasi awal tersebut. Dan diskon payback periodnya itu menjumlahkan arus kas yang sudah didiskontokan ke nilai saat ini sampai dengan investasi awal. Jadi ini kedua perbedaan ini malah sebaliknya, yaitu yang tadi payback period menjumlahkan arus tahunan sampai dengan investasi awal, sedangkan diskon payback period itu mendiskontokan dulu ke nilai saat ini sampai sama dengan investasi awal. Jadi dia dipersenkan dulu. Perbedaannya yang ketiga yaitu pertimbangan nilai waktu uang. Jadi di dalam payback period tidak mempertimbangkan nilai waktu uang, biasanya lebih singkat karena tidak ada diskonto. Jadi payback period ini tidak memperhitungkan nilai waktu uangnya, karena untuk mempersingkat waktu maka ditiadakannya diskonto. Sedangkan diskon payback period itu mempertimbangkan nilai waktu uang dengan menggunakan tingkat diskonto. Baik, sekian dari saya. Baik, selanjutnya ada pemilihan payback periode. Yang pertama itu memudahkan kita untuk merencanakan investasi dengan menentukan lamanya waktu pengembalian dana investasi. Metode ini membantu perusahaan dalam merencanakan investasi dengan mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal yang sudah didapat. Contohnya itu sebuah perusahaan membeli mesin seharga 100 juta. Lalu mesin tersebut diperkirakan setiap tahunnya menghasilkan kas 25 juta. Jadi periode lamanya itu 4 tahun. Karena didapat dari 100 juta dibagi 25 juta. Hasilnya itu selama 4 tahun. Yang kedua itu menunjukkan informasi dari lamanya break even project. Maksudnya itu jika sebuah proyek membutuhkan investasi 50 juta, kita akan mencapai titik impas itu di tahun kelima, karena setiap tahunnya kita menghasilkan 10 juta. Selanjutnya ada membandingkan dua proyek dan risiko dan rate sama untuk memilih payback periode lebih pendek. Dalam perusahaan itu
industri energi, dan yang keempat ada industri kimia. Pada industri manufaktur, tujuannya untuk mengevaluasi pergantian mesin dan otomatisasi produksi. Pada sektor manufaktur, aplikasi ini digunakan untuk menilai apakah mesin lama perlu diganti pada mesin yang baru, dan proses produksinya perlu diotomatisasi, yaitu perlu diganti yang biasanya digunakan pekerjaannya itu dilakukan pada manusia digantikan pada manusia atau dikerjakan oleh mesin. Evaluasi ini biasanya melibatkan analisis biaya, efisiensi, dan potensi peningkatan produksi. Yang kedua, pada industri makanan dan minuman. Dalam industri makanan dan minuman, aplikasi ini digunakan untuk membantu manajemen memutuskan pembelian alat untuk pemprosesan atau pendinginan baru. Pertimbangan itu meliputi efisiensi energi, kapasitas produksi, dan juga standar kebersihan. Dan yang ketiga, itu ada energi. Di sektor energi, aplikasi ini biasanya digunakan untuk menilai kelayakan investasi pada proyek pembangkit listrik, baik berbasis energi fosil maupun energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, biomasa, serta panas bumi. Dan yang terakhir ada industri kimia. Dalam industri kimia, aplikasi ini digunakan untuk mengevaluasi investasi pada reaktor baru atau sistem pengelolaan limbah. Analisis ini dilakukan untuk memastikan investasi tersebut layak dari sisi teknis, ekonomi, serta lingkungan. Mungkin hanya itu saja pada aplikasi penggunaan kali ini. Kesimpulan yang didapatkan dari metode PBP atau PBI Priority ini adalah metode sederhana yang digunakan untuk mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan agar investasi awal dapat kembali atau imbas melalui arus kas masuk dari proyek tersebut. Metode ini berguna untuk menilai kecepatan pengembalian modal dan membantu dalam memilih proyek investasi yang lebih cepat balik modal. Rumus dasar PBI Priority adalah investasi awal dibagi dengan arus kas bersih tahunan dan dapat disesuaikan jika arus kas tidak tetap tiap tahun. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman, setelah sebelumnya materi telah kami paparkan, di sini kami sekarang akan membuka pertanyaan. Kami persilakan kepada yang ingin bertanya mengangkat tangan serta menyebutkan nama serta NIM-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Permata dengan NIM 2463119. Pertanyaannya, apakah payback periode cukup untuk menilai kelayakan investasi jika tidak menentukan arus kas setelah terjadi pengalihan tercapai? Terima kasih. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Jika memang tidak ada lagi yang ingin bertanya, berikan kami waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan. Baik, ini saya akan menjawab pertanyaan dari Yoga Permata. Itu pertanyaannya, apakah PP cukup untuk menilai kelayakan investasi jika tidak memperhitungkan arus kas setelah periode pengembalian tercapai? Jawabannya, PP hanya mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal tanpa memperhitungkan arus kas setelah pengembalian tercapai. Sehingga kurang lengkap untuk menilai kelayakan investasi secara menyeluruh. Maka sebaiknya dikombinasikan dengan metode lain seperti MVP, IRR untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kelayakan sebuah investasi tersebut. Apakah sudah diterima? Terima kasih. Baiklah teman
teman-teman, mungkin sekian dari pemaparan materi dari kami. Jika ada salah kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.